Misal begini Baraya, ini saya ceritakan begini ya. Kalau saya menceritakan seperti ini, mungkin saya akan dihujat habis-habisan. Saya katakan bahwa misal Teuku Umar itu bukan pahlawan, dia itu penjahat luar biasa. Orang-orang Aceh di zamannya itu membenci Teuku Umar lebih besar daripada kebencian mereka terhadap Belanda. Kenapa begitu? Karena Teuku Umar itu mencelak-mencelok kanan kiri, kadang berpihak pada Belanda, kadang berpihak kepada Indonesia demi kepentingan untuk dirinya sendiri. Misal saya ceritakan narasi seperti itu, maka saya akan dihujat habis-habisan. Kenapa? Karena kita terbiasa hidup dalam buku-buku sejarah yang ditulis oleh orang-orang dengan kepentingan tertentu untuk menghapuskan memori masa lalu kita. Kalau saya misalkan mengatakan bahwa laskar-laskar pejuang Indonesia waktu melawan Belanda itu jahatnya luar biasa. Ada orang-orang Belanda sipil tertangkap satu keluarga, kemudian dieksekusi satu-satu. Anaknya, bayinya dilempar ke atas, kemudian disongsong dengan bambu runcing yang menganga tepat ke tubuhnya. Dan itu disaksikan oleh orang tuanya sebelum mereka semuanya dihabisi dengan cara yang paling keji. Kalau saya sampaikan bahwa laskar-laskar Indonesia ketika melawan Belanda melakukannya dengan cara seperti itu, saya pasti dihujat. Karena kita terbiasa dengan kehidupan sinetron, kehidupan palsu. Dan kalau saya menceritakan itu, itulah yang diceritakan oleh film Titan-Titanan itu. Film Titan-Titanan itu menceritakan bahwa ada masyarakat yang terkungkung di dalam benteng, kemudian kurikulum sejarah tentang masa lalunya, kemudian agamanya dan sebagainya, itu adalah buatan orang-orang tertentu demi menjaga agar setiap orang di situ tidak mengetahui latar belakangnya apa. Karena latar belakangnya itu misalkan terlalu memalukan. Ini misalkan bisa kita temukan dalam alegorinya Plato. Plato itu dulu pernah menceritakan bahwa dalam satu gua ada sekelompok orang yang sejak lahir memang sudah ada di sana, terantai, terkurung, terbelenggu. Mereka hidup biasa-biasa aja dan mengira bahwa kehidupan itu memang hanya ada di sana saja, tidak pernah ada di luar sana. Mereka mengiranya begitu. Tapi sampai suatu kali ada satu orang yang keluar dan menemukan jalan menuju pintu mulut gua. Dia terbuka, ada matahari. Itu adalah pertama yang dia lihat. Sebelumnya dia tidak pernah melihat ada sumber cahaya sekuat itu. Dia kesakitan, dia mengeluh. Tapi kemudian ketika matanya mulai bisa beradaptasi, akhirnya dia menemukan realitas bahwa di luar sana ada kebenaran, bahwa dunia ini bukan hanya ada dalam gua kecil tempat dia hidup selama ini. Ternyata di luar sana ada cahaya, ada tumbuhan, ada kehidupan, ada kesenangan, ada kesenian. Dan yang jelas ini adalah realitas yang jauh lebih luas daripada apa yang pernah dia pahami sebelumnya ketika dia hidup di dalam gua. Si orang yang sudah tercerahkan itu, dia masuk lagi ke dalam gua, kemudian menceritakan kepada teman-temannya bahwa di luar sana ada kehidupan yang jauh lebih benar dan jauh lebih besar, bahwa apa yang kita pahami di sini sebagai realitas itu adalah realitas yang kecil, yang palsu. Maka si orang yang tadi menceritakan itu, yang sempat keluar itu, ditimpukin, dimarahin. Lu bener-bener jahat ya, lu bener-bener keluar dari tradisi dan nilai-nilai dan sebagainya. Inilah fakta yang sesungguhnya. Nah, jadi manusia itu seperti itu. Ketika kemudian Titan-Titanan itu menceritakan itu dalam alegori filmnya, dalam manganya, kita menganggap itu keren. Tetapi kita akan marah kalau sadar bahwa kitalah selama ini yang diceritakan oleh film itu.